Hai, hello anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Jumat 31 Oktober 2025 bersama Bunda Meska. Kita berada pada hari biasa atau pekan biasa ke-30. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas 14 ayat 1 sampai dengan 6. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih karena hari yang Kau adakan bagi kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih bisa kami nikmati pagi ini. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar memiliki kerendahan hati untuk mempercayakan seluruh hidup kami pada kasih-Mu, dan jauhkanlah roh kemunafikan daripada kami. Bimbinglah kami selalu di dalam kasih dan cinta-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menarik keluar meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, kenyataan bahwa Yesus telah membuktikan diri bahwa kekuasaannya adalah kekuasaan kerajaan Allah tidak membuat para musuhnya sadar. Mereka terus bahkan mencari-cari kesalahan Yesus dalam upaya membungkamnya. Para orang Farisi ini mengamat-amati dia dengan seksama. Perjamuan makan yang seharusnya menjadi persekutuan dalam tradisi Yahudi, yang juga tradisi di banyak kebudayaan, justru dipakai untuk mencari kesalahan Yesus. Yesus tahu bahwa hal tersebut dan ia sengaja memperlihatkan sekali lagi kedaulatannya. Mari adik-adik kita belajar sama-sama. Yang pertama, kepada para Farisi ini Yesus memberikan pertanyaan yang buat mereka sulit menjawab. Mereka tentu teringat peristiwa beberapa Sabat sebelumnya. Kita bisa lihat pada Lukas 13 ayat 10-17. Di situ cerita tentang apa yang Yesus tanyakan kepada mereka. Waktu itu juga mereka menuduh Yesus melanggar hari Sabat secara ritual. Namun Yesus mematahkan argumentasi mereka secara teologi. Kuasa pelepasan Allah atas belenggu iblis tidak boleh dihalangi oleh segala ritual-ritual tertentu. Yang kedua, karena mereka tidak berani menjawab, Yesus segera menyembuhkan si busung air tersebut. Artinya, dengan berdiam diri mereka harus mengakui bahwa di hari Sabat boleh kita membantu orang. Yang ketiga, Yesus kemudian menyampaikan lagi kepada mereka tentang yang mereka miliki. Kalau untuk kepentingan mereka, peraturan Sabat dibuat sedemikian rupa sehingga mereka tidak melanggarnya jika membantu ternak mereka yang terperosok ke lubang. Lalu, mengapa untuk membantu orang yang sakit hal tersebut menjadi salah? Apakah hidup seekor binatang lebih penting daripada hidup manusia yang adalah gambar dan citra Allah? Sungguh senang melihat kekerasan kepala dari para pemuka agama Yahudi ini. Sahabat misioner, bisa jadi ini juga tentang kondisi hati kita saat ini. Di satu sisi kita merasa sangat rohani karena status dan kegiatan pelayanan kita, atau
Bisa dikatakan kita ini rajin ke gereja, rajin sekolah minggu, rajin ikut pelayanan misdinar, rajin ikut doa kombas atau doa OMK dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain kita sebenarnya menjalani hidup yang munafik, karena ukuran kerohanian kita adalah perilaku yang terlihat semata-mata. Hanya di mata orang melihat kita rohani sekali. Mudah-mudahan kita bukan seperti orang-orang yang munafik, melainkan kita adalah pelaku-pelaku firman-Nya. Di dunia ini kita perlu mencari sesuatu yang lebih lagi, lebih dalam di dalam setiap pelayanan daripada sekedar kita melayani, ikut doa ini dan itu, tapi hanya agar orang-orang memandang kita sangat rohani saja. Padahal hidup kita ini kosong. Tuhan sumber dan tujuan hidup kita. Untuk itu kita diajak untuk mengarahkan hidup pada Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Marilah teman-teman dan sahabat misioner semua, mari bersama-sama kita melayani dengan kesungguhan. Jauhkanlah kemunafikan agar hidup kita akan menjadi lebih bermakna dan damai. Amin. Marilah bersama-sama kita berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu. Selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.